Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sangat-sangat mulia dan kekal adanya. Jelas kalau setiap pagi kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, tidak sia-sia. Karena apa? Amsal 4 ayat 22 mengatakan kalau kita menyimpan firman hikmat itu di dalam hati kita, bahkan lubuk hati yang paling dalam, itu menjadi kehidupan, bahkan menjadi kesembuhan bagi tubuh jasmani kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan kami mau Tuhan mendengar dan memperkatakan, menyimaknya dan dimengerti, serta kami wujudkan dalam hidup kami, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan membaca satu kebenaran tentang kenosis. Kita membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus, di dalam Kristus itu harus ada nasihat. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan diri di sini dalam bahasa Yunani kenosis. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kekasih Tuhan, di dalam kebenaran Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 ini, yang sangat-sangat dikenal, yaitu kebenaran tentang kenosis. Kenosis ini ada begitu banyak definisi. Tetapi dari sekian banyak definisi, saya menyampaikan satu definisi yang lebih dimengerti, yaitu yang tidak terbatas membatasi diri. Sekali lagi, yang tidak terbatas membatasi diri. Di sini kita melihat kebenaran. Yesus yang adalah Allah itu sendiri telah mengosongkan diri menjadi
manusia. Bahkan dalam status yang sangat rendah pada masa itu, yaitu hamba. Dalam bahasa Yunani doulos. Doulos itu pada masa itu tidak punya hak untuk menerima apa yang menjadi hak dirinya sebagai seorang manusia. Karena dia seorang budak, doulos hanya punya kewajiban-kewajiban saja sebagai budak yang begitu perannya yang dalam pekerjaan yang sangat-sangat kasar, direndahkan sedemikian rupa, sampai begitu rupa tidak punya hak, tidak bisa menuntut hak, hanya punya tugas sebagai budak yang harus taat. Kekasih Tuhan, kita melihat Yesus Kristus yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri yang telah datang ke tengah-tengah manusia. Kenosis, mengosongkan diri. Nah, dalam hal ini harus kita perhatikan. Bukan berarti kemudian kita pun juga harus mengosongkan diri. Beda. Kalau Yesus Kristus ini yang adalah Allah itu, yang tidak terbatas, membatasi diri menjadi manusia dalam status yang sangat rendah, budak. Taat sampai mati sebagai budak. Nah, kalau kita ini manusia, kita status manusia, kalau Yesus Allah, beda. Jadi jangan kemudian kita mengatakan, mari, bahkan mengajak, menghimbau beberapa orang, mari kita mengosongkan diri. Iya, nah kalau kita mengosongkan diri, hati kita dikosongkan, nah ini bahayanya kuasa kegelapan bisa masuk. Beda. Iya, kita status manusia, sedangkan Yesus adalah Allah itu sendiri. Allah yang tidak terbatas membatasi diri menjadi manusia dalam status yang rendah, yaitu budak. Nah, di sini kita melihat kebenaran yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Dia ada Allah. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Dan dia berasal dari surga, ya dia tahu persis jalan ke surga. Merendahkan diri menjadi manusia. Dalam status yang rendah, budak. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Mati di kayu salib ini dengan satu tujuan, bukan mati yang tidak ada artinya, menanggung dosa umat manusia. Sakit penyakit, kelemahan-kelemahan manusia. Yesus datang untuk menanggung semuanya ini. Seharusnya manusia yang berdosa yang menanggung semuanya ini. Dan sepatutnya manusia yang harus dihukum karena segala dosanya. Tetapi puji Tuhan, ketika manusia tidak mempunyai pengharapan dan tidak ada seorang pun yang dapat diandalkan, puji Tuhan, Allah karena begitu besar kasih-Nya sesuai Yohanes pasal 3 ayat 16. Yesus Kristus datang mengorbankan dirinya, menanggung dosa, sakit penyakit, kelemahan manusia. Bagi kita, bagi umat manusia yang meresponi pengorbanan Yesus ini, dosanya seberat apapun, di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun dosamu merah kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Lihat, luar biasa kasih Tuhan. Seberat apapun dosa saudara, kalau saudara datang kepada Yesus, terima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Lihat, kita yang tidak layak, yang sepatutnya dihukum, dimurkai. Karena anugerah Tuhan, anugerah di sini, kita yang tidak layak dilayakkan. Kita yang menerima Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Lihat, Yesus menanggung semua
dosa, sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Ini Yesus mau taat sampai mati. Itu sebabnya Yesus sangat ditinggikan. Bahkan diberikan nama di atas segala nama yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Apa yang ada di langit, kita lihat di langit ini, alam semesta raya. Lihat bumi dengan satelitnya bulan mengelilingi matahari. Bukan saja bumi, Jupiter, Venus, Mars. Ini satu, ya, kita lihat alam raya, galaksi yang dikenal galaksi bumi sakti ini. Kita perhatikan galaksi yang begitu maha luas sehingga untuk pengukurannya itu tidak bisa dengan kilometer lagi, melainkan cahaya. Di dalam galaksi Bima Sakti ini, kita lihat alam yang raya dan maha raya. Ini dihitung dengan cahaya. Belum lagi galaksi-galaksi yang ada di sekitar galaksi Bima Sakti ini. Lihat alam yang sangat maha raya. Nah ini, apa yang ada di langit dan apa yang ada di atas bumi ini. Lihat bumi ini, langit, daratan. Kita perhatikan pantai, lembah, bukit, gunung yang begitu luar biasa kemegahan ciptaan Tuhan. Demikian juga laut dan segala isinya. Kita melihat segala kandungan bumi ini, laut ini. Kita lihat kekayaan alam, kemegahan lautan dan segala isinya. Luar biasa. Tetapi Yesus sendiri mengatakan dalam Injil Matius pasal 24 ayat 35 bahwa apa yang ada di bumi ini akan hancur. Tetapi firman Tuhan berkata Yesus kekal adanya. Nah di sini kekasih Tuhan. Luar biasa ciptaan Tuhan ini. Dan di dalam laut kita lihat kekayaan alam, keindahan lautan, samudra raya. Begitu luar biasa. Firman Tuhan katakan apa? Semua takluk kepada nama Yesus Kristus. Luar biasa. Bahkan sampai puncak keberadaan alam semesta raya ini. Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Dan setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kekasih Tuhan, kebenaran inilah yang harus kita pahami. Kita memiliki nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus. Apa yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, takluk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini. Itu sebabnya di dalam setiap doa kita, pengakuan ini sangat penting. Jangan tunggu nanti. Sekarang ini kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Menunjukkan Tuhan itu menunjukkan bahwa Dia adalah Sang Pencipta itu sendiri. Dia berasal dari surga. Dan Dia tahu jalan ke surga. Kasih Tuhan. Nah disinilah ini juga menjadi dasar supaya kita memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Dengan dasar ini, maka kita melihat kita harus wujudkan di dalam kehidupan kebersamaan. Dikatakan apa di dalam kebenaran ini? Di dalam Kristus. Kita tahu di dalam Kristus semua takluk. Semua takluk. Maka kita mempunyai Yesus Kristus yang adalah segala-galanya. Seyogyanya
mulai dari diri kita. Dalam Kristus ada nasihat untuk saling menasihati, padahal kita memberikan penghiburan kepada mereka yang susah, penghiburan kasih. Ada persekutuan roh, ya, persekutuan Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus. Kita di dalam persekutuan yang erat, kita berdoa dalam Roh Kudus, supaya kita senantiasa ada di dalam rencana Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus. Ada kasih mesra, tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, dan ada belas kasihan. Kekasih Tuhan, kita lihat Yesus Kristus dalam pelayanannya itu. Lihat, dikatakan belas kasihan itu yang menggerakkan hati Yesus. Menggerakkan hati Yesus. Kita lihat Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Memberi makan 4.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ketika dilihat mereka ini sudah kehabisan makanan, belas kasihan Tuhan yang menggerakkan hati Yesus. Nah, kekasih Tuhan, bahkan Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, melalui Rasul Paulus ini, karena itu sempurnakanlah. Nah ini, supaya menjadi sempurna, ya, sukacita dari Rasul Paulus ini dengan apa? Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah ini, kita selalu mewujudkan diri kita di tengah-tengah kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Itu kita harus sehati sepikir. Dalam apa? Dalam satu kasih, satu jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Satu tujuan, satu visi. Lihat, dengan ini, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ya, dijauhkan. Apa yang dijauhkan? Mencari kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia. Ya, dan lihat rendah hati satu dengan lainnya. Ya, dan menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah ini, kekasih Tuhan, kita membawa diri kita di tengah-tengah kebersamaan tubuh Kristus. Apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sehati sepikir, firman Tuhan katakan. Dan dikatakan apa? Ya, supaya kita juga mempunyai, ya, satu tujuan. Satu tujuan. Tentunya tujuan di dalam konteks ini, ya, supaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, mari kekasih Tuhan, kita yang pertama-tama bisa mewujudkan semuanya ini, dan kita akan melihat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Sampai pada puncaknya, Yesus datang, kita bertelut, lidah kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan kita mewujudkan ini, maka kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Kita akan hidup di dalam damai Tuhan, kebahagiaan Tuhan. Dan kita akan melihat pernyataan-pernyataan Tuhan dalam hidup kita ini. Pernyataan-pernyataan yang penuh dengan kuasa Tuhan di dalam hidup kita ini, dinamika hidup ini. Baik pribadi kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita, kehidupan kita di dunia ini. Setiap pagi, setiap siang, malam, kita datang di bawah kaki Tuhan dan kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan katakan sebagai pengakuan iman, Yesus Tuhanku, Yesus Juru Selamatku. Ini pengakuan iman. Pengakuan dari kata aku. Setan bisa menyebut Yesus anak Allah, tetapi setan tidak bisa mengakui
tidak bisa mengakui Yesus Tuhanku, tidak bisa. Nah, disinilah setiap saat, kapan, di mana saja kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini pengakuan yang sangat penting. Karena kita lihat banyak orang menolak Yesus sebagai Tuhan. Itu sebabnya mereka hidup di dalam ketidakberkenan di mata Tuhan. Kalau kita mau hidup di dalam perkenanan Tuhan, mulai sekarang ini, setiap doa kita, jangan lupa, Yesus Tuhanku, Yesus Juru Selamatku. Ini pengakuan iman, credo. Bukankah di dalam Roma pasal 10, setiap lidah yang mengaku dan hati percaya bahwa Yesus Tuhan, perhatikan, ini firman iman. Roma pasal 10, firman iman. Mulut mengaku, ya, lidah mengaku, hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka dikatakan orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Dan bahkan dikatakan, ya, setiap mereka mengakui, maka Tuhan yang adalah Tuhan bagi segala bangsa, segala suku bangsa, ya, semua Tuhan menjadi Tuhan bagi semua yang berseru kepada Tuhan. Dan setiap mereka akan melihat Tuhan kaya bagi segala suku bangsa, Tuhan tidak pandang. Dan bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Nah, mulai sekarang ini kita berseru, Yesus Kristus Tuhanku, Juru Selamatku. Dan sebagai imam bagi keluarga saudara, Yesus Tuhan, Juru Selamat, Gembala keluarga kami. Nah, ini. Saudara sayang keluarga, maka saudara menjadi imam bagi keluarga saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kami. Sekarang ini juga kami mengakui, Yesus Kristus adalah Tuhanku, Juru Selamatku, Gembalaku yang baik. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi keluarga yang kami sayangi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Kami akan melihat Tuhan nyata dalam hidup kami. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Setiap pribadi pagi hari ini yang mengalami masalah keluarga, pekerjaan, usaha, kesehatan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pribadi dijamah Tuhan. Tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah setiap pribadi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus yang sudah mengalahkan maut, Yesus bangkit. Itu sebabnya setiap kami beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan. Kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus hidup. Setiap orang yang berharap tidak akan dikecewakan. Setiap orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia, para pimpinan berikan hikmat untuk mengatasi wabah virus corona ini. Indonesia Tuhan berkati kepolisian, TNI, ABRI akan menjaga keamanan. NKRI tetap terjaga. Indonesia diberkati Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sepanjang hari ini. Pembelaan Tuhan atas kehidupan saudara sekeluarga. Lindungi dengan darah Yesus Kristus yang sempurna. Tidak ada virus seganas apapun yang bisa tembus. Puji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.